Itu dong yang itu. Halo, aku Meisha. Di film Sahabat ini aku berperan sebagai Olivia. Aku punya papa yang aku sayang banget. Namanya Pandu. Dan aku juga punya oma namanya Indri. Di rumah aku selalu sama oma aku. Kalian udah kenal kan sama Donat? Udah. Kok nggak dibawa? Donatnya. Ada donatnya di baca. Eca nggak nyanyi Eca. Kosong. Udah masa susah. Ada lagi Eca. Kalau disampaikan ke teman-teman media ada lagi. Nyanyi dong Eca. Missouri. Sudah? Habis di briefnya segitu doang. Sudah. Oke, tepuk tangan buat Eca. Terima kasih, keren banget, lucu banget Eca ya. Oke, kalau gitu untuk membuka obrolan sore hari ini, izinkan saya teman-teman media, saya ngobrol-ngobrol dulu ya. Nanti saya kasih kesempatan buat teman-teman media mungkin bertanya-tanya juga ke para cast dan juga orang-orang yang ada di film Saya Patah Olivia. Mungkin yang pertama buat Arya Saloka. Halo Arya, apa kabar? Sehat ya, alhamdulillah baik. Ya, ini film pertama itu kan udah sukses banget nih, Saya Patah ya kan. Ini dari lo sendiri ada tantangan terbesar nggak sih memerankan sosok Pandu yang sepertinya agak ada dilematis nih, antara harus bertugas tapi harus juga mengurus anak gitu ya. Tantangannya sebagai Pandu nih. Tantangannya berat ya sebagai Pandu ya. Hatinya berkecamuk setiap mau pergi tugas. Oke. Dan pastinya juga ya kalau tadi dibilang beban ya, pertama ada karena yang pertama juga sukses, alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang kedua juga ya bisa lebih sukses dari yang pertama. Amin. Pasti ya, memang kita berharap semua ya. Kalau beban sih setiap melakukan sesuatu kan pasti punya rasa tersendiri ya. Ya mudah-mudahan yang kedua ini Allah mudahkan semuanya, jalannya lebih lancar dan bisa menjadi pembuka rezeki untuk teman-teman semuanya. Amin. Amin. Kalau soal pendalaman karakter gimana ya untuk jadi seorang Pandu? Apakah ada kesulitan? Kesulitan sih pasti ada, cuman kebetulan ngobrolnya juga udah lama ya, khususnya sama Bapak Emil. Ya. Udah ngobrol duluan, terus ngobrol sama Bang Denny, jadi udah sempet nyicil-nyicil. Oke, sebelum syuting bahkan ya? Sebelum reading. Oh, sebelum reading, oke. Sempat nyicil-nyicil ya, apa namanya, sudah punya catatan-catatan sendiri. Terus ketika reading ada teman diskusi kami, Bang Norman. Ya. Jadi mana dia? Bang Norman nggak ada ya? Oh, nggak ada. Lagi di gunung ya. Tadi Lagi di gunung, yang mungkin yang nggak tahu Bang Norman, tadi kalian nonton ada kakek Gepeto. Nah itu Bang Norman. Buruk. Nah itu Bang Norman. Jadi saya terbantu dan jadi lebih mudah untuk menemukan sosok Pandu itu karena banyak yang bantu saya lah. Oke, akhirnya bisa dapet tuh ya karakternya ya, alhamdulillah. Oke, kalau gitu mungkin ini buat yang udah pernah main di pertanyaan buat orang yang udah pernah main di yang pertamanya nih, buat Leong, Kang Iwa. Woi, Kang Iwa. Ada apa pendekatan Kang Iwa ya pas akhirnya berperan sebagai Leong nih, karakternya yang mungkin kompleks dan penuh konflik gitu kan, apalagi dia akhirnya keluar dari penjara gitu kan. Ada kesulitan tersendiri ya? Apa mungkin bisa di-share nggak kesulitannya apa? Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Saya Iwake berperan sebagai Leong di film Saya Patah 2 Olivia. Leong di Saya Patah 2 Olivia ini emang lebih kompleks Ya. karena dihadapan dengan karakter yang nongol juga di sini sebagai anaknya, Ya. yang dimainkan sama tuh Yowan. Jadi Askar anaknya itu akan jadi lebih kompleks, di mana ketika Leong di Saya Patah pertama dikenal sebagai orang yang sangat berkacamata kuda ketika berideologi, Ya. tapi harus juga punya ada titik temu
empati ke karakter Askar anaknya. Oke. Mungkin di situ PR-nya emang lebih berat. Lebih berat kan gue jadi lebih kurus kan. Karena beban hidupku berat. Gitu aja. Emang nggak dikasih makan Bang Denny pas syuting? Tapi memang tantangannya menyenangkan ya. Ini tantangan yang menyenangkan, artinya di sini satu pekerjaan tim yang luar biasa sih kalau buat gue. Masing-masing karakter hidup di sini, gue juga belum nonton. Ya semoga gue bisa kayak Cais lah gitu, merasakan nangis yang luar biasa ketika nonton film ini. Itu aja. Oke. Kalau boleh sebelahnya langsung Sadikin ada di yang pertama juga soalnya nih. Ya, selamat sore teman-teman semua. Saya Nugi, saya berperan sebagai Kombes Sadikin di Sayap-Sayap Patah 2 ini, ngelanjutin dari yang pertama. Tantangan yang kedua ini, Sadikin ternyata nggak diem doang, tapi turun ke lapangan. Nah itu ternyata nggak gampang yang saya kira, karena baju-bajunya beratnya pol, senjatanya juga senjata yang beneran, terus ancaman-ancaman di lokasi yang kalian lihat mungkin di scene tadi, itu panasnya juga luar biasa. Dan pembakarannya benar-benar nyata, jadi kita benar-benar ngerasain apa yang dirasakan rekan-rekan langsung. Saya sebagai komandan akhirnya benar-benar bisa kayak ngerasuk kepada, oh ini loh yang namanya pasukanku yang aku anggap jadi anak-anakku sendiri. Ngerasain dalam tugas yang diberikan sama bangsa dan negara ternyata nggak segampang dari konsep kertas. Oke. Habis ini tertarik jadi polisi beneran nggak? Hah? Tertarik jadi polisi beneran nggak? Jangan. Berat soalnya ya, berat tugasnya. Anak band aja. Anak band aja, walaupun nggak pulang-pulang baby ya. Oke, terima kasih untuk Sadikin dan juga Leon. Ya kan lagi syuting mah, daripada pulang pergi capek ya pulang tidur di lokasi aja juga nggak Yang apa-apa. penting transfernya sampai rumah. Nah, itu dia, itu yang penting. Oke, sekarang aku mau nanya ke Dara selaku Missouri ini ya kan. Oke. Bagaimana nih pengalaman debut kamu untuk akhirnya tampil di dunia film melalui karakter Suri ini? Apakah ada kesulitan? Mungkin kalau ada kesulitan pasti ada ya. Mungkin di-share ke teman-teman. Seperti apa sih yang bikin sulit dan akhirnya bagaimana bisa nyari solusinya? Karena emang ini pengalaman pertama aku di dunia film, acting, pasti nervous, deg-degan. Apalagi langsung lawan mainnya orang-orang yang udah hebat dan udah lama di dunia perfilman. Cuman satu hal yang emang benar-benar bikin aku jadi semangat yaitu guyupnya sih, kekeluargaannya itu luar biasa sih. Stigma yang aku dapat kan film tuh kayak pressure gitu kan, terus tegang gitu kan. Ternyata memang kalau kita ngomong secara nasional ya memang harus strict ya waktu-waktunya. Cuman treatmentnya itu mereka baik sekali. Dan itu yang membuat aku ngerasa kayak nyaman. Jadi walaupun pressure-nya gak kerasa karena kita fun, enjoy. Bareng-bareng gitu soalnya. Yes, jadi ketika aku mengalami kesulitan dalam acting, semua udah well prepared gitu. Dari apa namanya? Produksi dan lain sebagainya. Ada coach acting juga yang bantu selama aku belajar acting. Terus karena aku banyak scene dengan Mas Pandu, Mas Arya dan Tante Mel, beliau-beliau ini juga banyak kasih insight dan masukan. Dan sangat humble sih, sangat kayak memeluk gitu loh sama junior. Gak ada senioritas gitu, gak ada. Seperti yang stigma-stigma yang di luar sana itu gak ada sama sekali di sini ya, di produksi film ini. Jadi alhamdulillah tantangan-tantangan itu bisa teratasi dengan lancar karena juga berkat tim yang sangat suportif. Wow, tepuk tangan dong. Ada nggak satu momen keluarga yang kamu ingat banget dan bisa di-share? Apakah sampai dibayarin tagihan-tagihan kamu gitu? Dibantu dorong mobil kalau mogok gitu? Lebih tepatnya pada saat acting sih ya. Kan gak pernah, kalau di depan kamera tuh kan lebih biasa ke beauty. Ini kan kita diajarin, oh kamu gak usah terlalu banyak peduli tentang appearance. Yang penting all out aja mendalami karakter peran, itu kadang sulit kan. Nah,
mereka nggak capek gitu untuk ngajarin berkali-kali. Makanya aku bilang, apalagi Bang Norman itu, beliau tuh sampai kayak mempraktekkan gitu ya, benar-benar kayak aku jadi ngeliat visualnya, oh gini ya. Terus Bang Pei ya, pada saat coach itu walaupun beliau ini sebagai sutradara, tapi beliau juga mau turun gitu untuk bantu coaching gitu, sampai ngerekam pakai kamera biar aku bisa lihat evaluasi, oh acting gue di kamera begini ya, itu. Makanya benar-benar kayak merangkul banget. Itu sih satu hal yang aku alhamdulillah banget dapat project pertama, tapi orang-orangnya sangat-sangat suportif semuanya, kayak all out gitu di project ini. Wow, pada nanti dari sini ikutan produksi Denny Siregar Production ya, karena sangat kekeluargaan. Oke, kalau dari Tante Mer, ini mungkin ada kesulitan tersendiri nggak? Mungkin ya ketemu sama ada talent baru gitu. Aku sih setiap kali syuting tujuan aja ya, habitatku. Habitatku. Jadi ya, yang agak beda kali ini adalah ya bertemu dengan si kecil itu. Si Donat. Donat yang bikin omanya pegel. Itu sih dia yang luar biasa banget. Dan sebelumnya misalnya kalau aku syuting sama anak kecil, ada extra work atau apa gitu ya. Tapi kali ini justru dia yang bikin kita kagum karena ternyata she's more professional than us. Wow. Karena energi juga luar biasa ya. Dan dengan kata-kata kayak begitu, sayang jangan kamu berubah. Kalau kamu berubah saya cinta. Nyalu mana nyalu? Mana tuh mana? Ada di belakang. Oke, nggak boleh berubah. Still tetap aja jadi pinter. Bukan pinter sih, pandai. Kalau pinter nipu nggak bisa. Nggak ada pandai nipu, nggak ada. Pandai ya, pandai dan sayang sama semua. Oke? Oke. 100 dong. Ini kayak lagi osis syuting ya. Minta duit mulu, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Tante Mary Melina. Ini dikasih beneran ya, bedanya langsung sama Olivia ya. Oke, kalau untuk Bang Denny, boleh di-share nggak ke teman-teman media? Motivasi terbesar Bang Denny ngangkat kisah ini dalam akhirnya bentuk film apa Bang? Apakah karena memang gue bisa nih angkat kisah ini karena juga yang pertama sukses gitu kan? Apakah butuh riset lebih dalam lagi atau segala macam Bang? Iya. Ngomong apa gue ya? Motivasi terbesar akhirnya ngangkat kisah ini jadi sebuah film apa Bang? Motivasi terbesar gue untuk ini karena sering cerita sama Islam. Oke. Islah ini kan memang sering banget berhubungan sama teman-teman di Densus ya, terutama menjadi tenaga ahli dia untuk interogasi para teroris ya, untuk membantu Densus untuk bisa memetakan banyak hal. Itu saya melihat itu ada seperti ada dunia lain di terorisme itu yang beda banget sama dunia kita nih yang warna-warni. Kalau dunia teroris itu dunia bawah tanah ya, istilahnya udah abu-abu gelap kan gitu kan. Saya sering ngobrol sama Islah dan gimana ya kalau kita bikin film saya patah lebih intens kan gitu kan. Akhirnya kita sepakat. Nah ini buat bocoran aja nih sama teman-teman nih. Saya patah sejak awal memang sudah didesain untuk menjadi trilogi. Sejak awal sudah didesain untuk menjadi trilogi dengan siapapun bintangnya sebenarnya. Karena kita fokus kepada ceritanya, karena cerita tentang terorisme itu menarik banget. Dan di Siap-Siap Patah kedua kita bisa menampilkan sisi yang lebih manusiawi daripada teroris. Ya, karena biar bagaimanapun orang kembali kepada sisi manusianya. Makanya kita taruhkan Askar punya Leong punya anak namanya Askar. Dan ini kan sebenarnya kalau kita melihat semua poin itu adalah tentang orang tua dan anak sebenarnya. Mau terorisnya, mau ininya, semua tentang hubungan orang tua dengan anak. Itu sih. Jadi ya mudah-mudahan bisa menghibur ya buat teman-teman. Ini mungkin Islam bisa cerita sedikit deh. Oke, Kak Islam. Proses kreatifnya mungkin juga. Dari obrolannya akhir jadi film kayak gimana Kak Islam? Ya sedikit saja, kebetulan saya banyak punya pengalaman dalam persoalan terorisme, interogasi, menyadarkan, termasuk juga mapping, profiling, semua proses holistik hulu ke hilir saya terlibat. Dan memang kemudian saya sama Mas Denny, kalau di Siap-Siap Patah 1 saya masih aktif bekerja di Densus,
dan sekarang lebih banyak fokus di sayap-sayapatan 2. Dan benar kata Mas Denny, film tadi menceritakan tentang hubungan bapak dan anak. Karena kalau teman-teman ketahui ya, kalau mungkin ini harus juga diketahui bahwa terorisme, jaringan teror itu biasanya berbasis genetik dari bapak ke anak. Nah biasanya kalau bapaknya teroris, dia akan bawa anaknya ke dalam jaringan. Dan itu lazim terjadi karena dunia terorisme ini adalah dunia ideologi gitu. Dunianya sangat terbatas. Jadi rekrutmennya itu biasanya punya hubungan genetik atau setidaknya punya hubungan ideologis. Akhirnya kita buat grand design dari film ini adalah hubungan chemistry antara bapak anak dan seterusnya sama. Itu seperti konsep terorisme itu yang bisa menimpa siapa aja sih. Ya. Oke, boleh tuh tangan buat Bang Ibu dan juga Kak Isra. Oke, tadi kalau kita sempat mungkin buat teman-teman juga nonton juga tadi Kak Iwa juga sempat mention juga kalau beliau berperan sebagai ayah dari Askar yang diperankan oleh Bio. Yang mungkin bisa di-share juga Bio terus Alfa dan Kan mungkin ini gimana pendalaman karakter ya, kalian kan jadi terrorize nih, gimana nih? Terrorize. Udah mata udah nyampe. Saya Bio. Hai. Berperan sebagai Askar. Pendalamannya sih banyak nanya ke Eca sih. Karena kamu dia juga ya? banyak gak kejawab juga. Dia cuma kayak Tapi seriusnya mungkin lebih ke gimana melihat cerita ini sebenarnya lebih besar dari apa yang terlihat gitu. Karena besides aku temenan sama Pak Emil, temenan sama Bang Pei, aku main di sini ngerasa kayak Bang Denny sebenarnya melihat film lebih besar daripada bentuk itu sendiri. Dia melihat esensi film itu seperti apa sebenarnya gitu loh. Mungkin yang diceritain tentang terorisme atau densus, tapi yang dari tadi jadi silver lining kan sebenarnya hubungan keluarga antara bapak dan anak, dan tabrakan ideologi antara bapak dan anak itu sering terjadi. Bagaimana bapak yang dilahirkan di generasinya punya cara untuk melihat hidup, sedangkan anak memberontak dari bagaimana bapaknya cara melihat hidup dengan cara yang berbeda gitu loh. Sampai akhirnya di sini ya selain diskusi dan melihat banyaknya pesan yang mau disampaikan dalam film ini gitu, memang menjadi penting menonton film ini karena ternyata semua muluk-muluk tadi tuh kalahnya karena cinta aja. Iya, kalahnya karena cinta aja. Mau kita punya ideologi yang seberapapun besar, tapi ternyata seperti yang Islam bilang tadi, secara genetik terorisme gitu ya, ternyata emang base-nya kembali lagi ternyata cinta gitu, cinta terhadap orang tua, cinta adalah jawabannya. Dikasih titik, dikasih titik, serta adalah jawabannya. Alfa kayaknya mau jawab nih. Oke, saya akan Alfa dan juga Kan. Ya, selamat sore teman-teman. Sore. Terima kasih ya sudah mau datang. Saya Alfa. Halo, aku perannya sebagai Simpson, anggota Densus 88, temannya Pandu, bawaannya Pak Sadikin. Kalau Bio tadi banyak nanya cara dia menghidupkan Askar, aku lebih banyak diam dan mendengar sebenarnya. Ya, kadang ketika ada sesi-sesi ngobrol sama Caisla, sama teman-teman yang lain, aku justru lebih banyak diam dan mendengar dari apa yang keluar dari obrolan Caisla. Dan ada beberapa kali kita workshop sama teman-teman Densus, di situ banyak obrolan-obrolan yang terjadi. Aku cukup diam dan mendengar apa yang mereka obrolin, dan dari situ jadi base utama. Simpson kayaknya akan dibawa ke sini, akan diarahin ke sini. Lebih banyak informasi
yang datang dari mereka gitu. Jadi lebih banyak memproses apa yang keluar dari teman-teman Densus dan terutama dari Cais lah gitu. Untuk bagaimana bisa menghidupkan seorang Simpsons yang menjadi surveillance karakternya di film ini. Itu aja sih sebenarnya. Kan kayaknya lebih banyak eksplorasinya nih kayaknya nih. Ya kan? Paling mantap dia. Imannya dipegang dulu ya. Selamat sore teman-teman media, makasih kesempatannya. Film ini salah satu film yang sangat spesial buat aku karena film ini terutama waktu ada momen sama Cak Islah malam itu ya. Malam itu apa ya? Malam itu atau malam itu lah. Kita nggak jelas. Ada yang lain nggak? Ada yang lain. Oh, ada yang lain. Kirain berdua aja. Aku sampai rumah tuh akhirnya banyak mempertanyakan hal-hal yang selama ini aku yakini kebenarannya gitu. Gara-gara tokoh Wabil ini, Terus nggak tahu kenapa sejak proses film ini kemampuanku untuk critical thinking tuh jadi aktif karena selama ini tidur gitu. Dan aku pikir yang bikin film ini jadi spesial adalah karena film ini peduli terhadap dua sisi dari manusia, yaitu hitam dan putih. Karena kadang kan kita hanya ingin menerima manusia dari putihnya aja gitu, atau kita hanya ingin melihat fokus pada hitamnya aja. Dan menurut aku kompleksitas manusia itu penting untuk bisa kita mengerti, dan dari tokoh Wabil dan film ini aku bisa memahami itu sih gitu. So aku mau makasih banget buat Bang Denny, Cak Islah, Bang Emil, Mas P, Mas Rahabi dan semua teman-teman yang terlibat di proses, karena film ini spesial. Terlepas dari jumlah penonton berapa nanti akan didapat, tapi film ini punya tempat tersendiri buat perjalanan aku secara personal. Terima kasih. Oke. Luar biasa dia Alfa dari belakang. Selanjutnya nih mungkin langsung ke sutradara, terus juga penulis dan juga kreatif produser gitu ya, Bang P, terus juga Mas Emil dan juga Bang Rahabi ya. Mungkin secara tantangan kali ya, tantangan dari visual terus emosional yang paling terasa sama produksi seperti apa nih? Ayo nih saudaranya akhirnya ngomong nih. Oke, terima kasih teman media, terima kasih telah datang. Boleh lebih objektif lagi? Pertanyaannya kemana? Tantangan visual dan emosional yang paling terasa selama produksi. Selama produksi, oke. Ya. Yang jelas, kalau saya membuat sesuatu yang mau dicari dulu emosional, pasti. Karena ketika kita bicara film, kan kita merepresentasikan kehidupan, reform, ya, dan itu pasti ada manusia-manusia yang punya jiwa dan emosi untuk menduniakan dunia yang dibuat. Ya. Nah, ketika Bang Denny call saya, sebenarnya proyek ini 2023 awal banget dulu ya, di assign oleh Bang Denny, belum ada story tapi dia udah punya gagasan. Saya juga kaget kenapa Bang Denny agak nekat ya calling saya, karena predecessor filmnya kan Mas Rudi Sudjarwo. Sangat wow, saya juga respect sama dia gitu. Terus ya udah kita buat aja. Kalau dibilang cocok nggak cocok, saya penikmat semua genre film. Dan pesan dari Bang Denny, yang penting adalah emosinya, dramanya. Karena memang sih yang paling menarik dari sebuah peristiwa besar pasti ada secuplik kisah drama yang kadang-kadang kita nggak tahu kan. Kayak misalnya pasti dalam kisah perang kemerdekaan dulu pasti ada kisah sebuah keluarga yang bisa kita ambil di sudut mana sebuah kota, either itu di Jakarta atau dimanapun berani. Pasti yang sangat nggak kalah menarik ya dibanding peristiwa kemerdekaan itu sendiri gitu. Sama hal dengan film ini, selain base inspirasi Bang Denny adalah peristiwa Bom Samarinda itu 2016. Tapi kita sepakat untuk tidak flashback di tahun itu, kita hanya inspired dari peristiwa itu, kita buat di sekarang. Kita tahu bahwa ada penafsiran dan pemahaman yang salah dari manusia yang dijuluki teroris itu, karena
saya sangat percaya tidak ada manusia dilahirkan jahat, tidak ada, sama sekali tidak ada. Lingkungan yang mempengaruhi. Jadi ketika ada kekecewaan, ada ketidakpastian dalam sebuah sistem bernegara, lalu ada yang memanfaatkan itu untuk grassroots kita dihajar. Kebetulan juga kita dari sisi pendidikan kita masih banyak yang belum mapan gitu, dan dari sisi ekonomi juga. Jadi mereka ini yang justru saudara-saudara kita yang di Indonesia ini juga yang gampang tergelitik untuk dirasuki oleh pemikiran-pemikiran seperti itu, ideologi seperti itu. Dan menurut saya disitulah emosinya. Secara visual saya punya modal dari para aktor hebat yang di depan saya ini. Saya tahu kalau Mas Iwa punya kelebihan di mana, Mas Nugi. Kebetulan saya Mas Nugi pernah syuting juga. Tante Mer, Mbak Mer ya, aku nggak mau bilang tante deh. Mbak Mer ini idolanya mama saya. Masa belum naikin tadi? Jahat banget. Mamanya masih muda kok. Nggak mau panggil tante, tapi mamanya. Dulu mama saya pernah ngomong, kalau kamu sampai buat film, kalau bisa Mbak Rebri yang main. Alhamdulillah tercapai. Nah, jadi dari beberapa cast ini yang paling menantang bagi saya adalah Echa, yaitu Mia Syafro. Karena gini, di saat kita syuting, Echa belum bisa baca skenario. Dia belum bisa membaca. Karena waktu itu, ya, sekarang udah bisa kan dia ngomong di depan. Lalu tantangan kedua, Dara. Dara di saat kita persiapan, kita sering tahu kan dia sudah malam melintang di FYP tiap orang. Nah, tapi ini, saya percaya banget bahwa tiap orang itu talenta asal berani tampil depan kamera. Mungkin ada talenta itu kita asal. Nah, bagaimana memunculkan emosi yang akan ditangkap secara visual ke Dara dan Echa ini, bukan berarti kalian berdua saya underestimate, bukan. Tapi maksudnya itu akan menjadi tantangan saya tersendiri juga, apalagi Echa. Jadi saya sendiri tidak boleh melibatkan emosi dalam story ke mereka karena mereka berdua akan jadi robot kalau saya bentuk kamu harus kayak gini. Enggak, saya pancing bagaimana, bayangin kalau kamu begini bener nggak ini? Gini. Jadi ada proses dialektika di situ yang agak sulit memang Echa ya, karena kan dia masih di bawah umur. Cuman alhamdulillah Echa sangat pinter dan energi luar biasa. Saat itu udah ngantuk, dia nggak ngantuk. Echa ini energi luar biasa dan sangat pinter. Nah, jadi saya bercerita aja, bernarasi, dia menangkap apa yang saya maksud. Dan bersimbiosis sama yang lainnya gitu loh. Jadi selebihnya kalau secara visual ya berdasarkan treatment yang sudah saya komunikasikan ke teman-teman kru yang lain, saya mau treatment seperti apa, Bang Den pengen seperti apa, saya terjemahkan semua lewat treatment, the whole treatment visual untuk film ini. Karena saya juga nggak mau film ini jadi mirip versi Mas Rudi. Saya punya look sendiri lah, seperti itu Mas kira-kira. Oke, terima kasih Bang P. Itu mau tambahan dari Mas Daniel atau Bang Hazarud? Aduh. Kalau penulisan ceritanya, prosesnya. Belum ada yang nonton nih? Silahkan Mas Daniel, mungkin menambahin. Oke, bagus. Anda yang ditanya soal kreatif ya, ada kesulitan apa yang mungkin bisa di-share ke rekan-rekan media? Ya paling apa ya, nggak ada yang khusus sih ya. Hanya menurutku yang benar. Life is easy. Life is easy. Kebayang nggak syuting? Aku sih senang aja di sini diajak. Kayaknya Bang Denny ibar. Emang begitu, bener. Kali ini bikin Mil ikut film yang ditonton orang katanya gitu. Biasanya nonton hewan. Oh, biasanya nggak ada yang nonton. 2 hari turun. Ya sama aku kan teman sama P udah lama ya. Dari P belum gondrong, sebelumnya botak. Sama berarti.
Ya diajak buat menemani P di film-film awalnya. Oke. Saya kehormatan buat saya. Oke. Tepuk tangan dong buat Bang Emil. Itu lebih ke sambutan nih, bukan jawab pertanyaan saya. Terima kasih. Ya udah. Kalau dari Bang Abi mungkin ada tambahan kalau tulisan cerita gitu, ada kesulitan, ada Kesulitannya. Tadi sih kesulitan isinya. lihat muka P ya. Baru kali ini kelihatan rambut bola gitu. Mau lihat Emily juga susah itu. Itu salah satu kesulitan. Kalau untuk penulisan sulitnya itu di ngebadanin karakternya ya. Kan apalagi kita bukan polisi, apalagi kita bukan teroris, nggak punya pengalaman itu. Jadi emang diarahkan banget kan sama Cak Islah gitu. Dan ada kawan-kawan yang punya backstory juga lah sama terorisme juga gitu yang akhirnya nyeritain. Jadi yang susah itu memang ngebadanin dan akhirnya membuka diri ke ceritanya itu. Yang paling kita hindarin, saya nulis berdua ya sama Jocelyn. Yang paling kita hindarin belakangan nulis itu sedih-sedihnya, ending-endingnya itu. Itu belakangan itu, ntar dulu deh, pokoknya nggak ada sedih-sedih, ntar dulu gitu. Bahkan termasuk antagonisnya kehilangan juga kita entarin dulu gitu, karena tentu saja itu kerasa juga gitu. Kalau seseorang kehilangan orang yang penting gitu kan ya. Nah itu lumayan menantang dan akhirnya ketika kita bisa nyampein, ya udah kita bawa ke Cak Islah, ke Bang Denny, ke Emil, sama ke P. Ya dirembukin lagi lah gitu. Tapi waktu itu dari esensinya, dari gagasan awalnya juga udah jadi kok. Begitu diceritain, wah bang sedih banget bang. Bisa nulis nangis-nangis nih gitu kan targetnya gitu ya. Kalau nulisnya nangis berarti harusnya jadinya nangis gitu ya. Kalau nulisnya ngarang-ngarang gitu, gini aja nih biar orang nangis. Orang mau nangkep juga lah ya kayak gitu kan. Kira-kira gitu sih. Oke, Bang buat Bang Haji. Terakhir nih, ada Eca. Aku mau nanya dong. Galak banget kawan kelas. Usia berapa Eca? Apa? Dia ngomong dari perosotan. Eca, yang seru selama syuting apa? Yang seru. Yang serunya itu yang Simbobo. Karena kamu nggak ngapa-ngapain ya? Bagus. Iya sih bener. Kalau masih bobo ya nggak ngapa-ngapain. Bener. Kenapa kamu suka sing bobo? Karena kalau setiap aku bobo selalu dikipasin. Yang ngipasin siapa? Siapa? Yang ngipasin kalau nggak salah Kak Juni. Terus Terus pokoknya dikipasin lah. Oh gitu ya? Berarti ada dua yang seneng ya gara-gara dikipasin terus bobo ya? Pas lagi bobonya gitu ya? Kalau yang nggak suka apa? Yang aku nggak suka banget syuting. Yang nggak suka aku yang pas adegan yang pas dilem-lem soalnya nggak enak. Oh karena baunya ya? Iya. Di make up. Tapi jangan salah loh, adegan itu kita yang semua angkat topi sama dia. Kita nggak bisa ngebayangin kalau badan tuh dipegang kayak begitu. Dia tuh nggak ada komplain sama sekali, cuman sekali doang mau pipis. Selain itu dia nggak ada komplain. Kita aja aduh kita pasti kelihatan banget ya, pasti capek banget ya. Kita ngomongin kan waktu itu. Dia enggak sampai jam 3 pagi dia masih biasa. Emang Mbak Amel dia mau komplain pas preskon gitu ya. Ntar aku komplain pas preskon aja deh. Kalau sekarang ntar nggak dilunasin lagi. Iya, komplainnya sekarang. Terima kasih Eca. Kamu udah nonton filmnya belum? Udah nonton filmnya belum? Oh, udah nonton film ini? Film apa? Udah nonton filmnya? Udah nonton filmnya belum? Iya, film ini. Kamu tuh kemarin syuting film. Bobo. Apa boleh kita main yuk ketawakan syuting gitu. Bilangnya main ya. Iya. Nanti kamu nonton filmnya ya biar tahu kamu tuh kayak gimana pas bobo dikipasin, dilem-lem ya. Oke, terutama teman-teman media. Untuk saja teman-temannya ada di balik film Saya Wata 2 Olivia. Saya senang banget tadi punya kesempatan bisa ngobrol sama semuanya.
dan saya ingin berbagi kesenangan saya dan kesempatan saya untuk teman-teman media juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk para cast dan juga teman-teman di belakang film Saya Patah 2 Olivia. Saya butuh 3 dulu. Semoga waktu masih cukup. 3 dulu mas. Yang Mbak itu dulu boleh deh ya. Saya nanti pertama kali kan. Silakan disebutin namanya, dari media mana, dan pertanyaan untuk siapa. Oke. Boleh Mbak, mikrofon. Silakan. Terima kasih waktunya. Nama saya Natila Kuswati, mau nanya ke Biowan. Film ini kan hadirkan sudut pandang karakter Askar yang personal. Apakah pengalaman, bisa nggak di-share lebih mendalam pengalaman dirimu ikut perspektif perubahan pemikiran Askar? Terima kasih. Terima kasih Mbak, terima kasih pertanyaan bagus. Mungkin kalau kita bisa lihat, kalau sudah nonton filmnya ya, ini kalau belum nonton agak bingung juga ceritanya. Soalnya aku sering bahas ini sama Bang P, sama Emel dari awal, kita bedah naskah dan lain-lain tentang badan karakternya. Bagaimana perubahan dan tabrakan ideologi dengan bapaknya sendiri itu menjadi sangat kompleks, dan apa sih trigger penuhnya sampai akhirnya dia merasa apa yang dia udah jalanin selama seperempat abad dia harus menggantinya menjadi sebuah motivasi dan ideologi baru gitu. Pendalamannya sih waktu itu, kalau misalnya Wabil punya kesempatan untuk nanya ke Caislah bagaimana terorisme bekerja di Indonesia, saya nggak boleh ikut karena Pak Emil takut saya jadi teroris beneran. Jadi beneran saya nggak boleh ikut nanya-nanya ke karena ada kecenderungan kayaknya mereka melihatnya. jadi akhirnya saya mengambil aspek di mana kita nggak usah melihat terorisme dalam gambaran besar, tapi bagaimana apa sih arti dari sebuah aksi yang dia lakukan ketika kecil ini menjadi besar gitu di terakhirnya gitu. Sebenarnya adalah ya kayak tadi sebenarnya bagaimana dia begitu benci dengan cara bapaknya melihat kehidupan, sampai akhirnya dia pun tenggelam dalam ideologi tersebut. Jadi sebuah kebencian yang sangat sebenarnya terstruktur, kayak kemiskinan struktural gitu, yang akhirnya mau nggak mau anaknya menjadi korban dari kenyataan dan takdir yang sudah ada dan dijalani sama anaknya. Itu sih paling kompleksnya. Gimana sih? Iya. Aman nggak? Jawabannya lebih dulu. Oke. Ayo, tepuk tangan boleh. Selanjutnya tadi yang sebelah sini. Oke. Tadi sebelah sini. Main dulu. Iya. Oke. Salam. Saya dari Halo, saya Siana dari Berjuangan.com. Saya mau tanya, Bang Denny kenapa mengumpulkan sampai 3 sutradara? Saya suka nonton mereka gitu. Iya benar. Dan Mas Mandra, kan terkenal dengan skenario-skenario yang lucu gitu ya, maksudnya. Dan di sini mendapat tugas untuk bikin drama gitu, mungkin seperti apa gitu, kayak mungkin ada metode-metode khusus, dan juga kan pasti karakter-karakter ini juga akan juga mempengaruhi gitu dalam penulisan skenario. Itu aja sih, makasih. Menjawab email ya? Iya. Iya. Gak apa-apa kan kalau buka-buka dikit kan? Buka semua. Sikat. Rahabi, Pei, sama Emil terus sutradara yang menurut gue itu punya warna mereka, dia punya signature, ya kan? Dan kebetulan warnanya sama. Jadi kita sering ngobrol apa yang ada di dalam pikiranku itu, terus kemudian bisa didiskusikan sama mereka. Ya kan nggak gampang bicara, karena buat gue sutradara itu bukan cuma eksekutor, dia harus menjadi partner. Semua imajinasi kami itu ya, semua kepingan-kepingan yang ada di dalam kepala kami itu, gimana cara membuatnya menjadi sebuah visual itu kan nggak gampang.
Jangan sampai Siap-Siap Patennya menjadi film komedi misalnya kan nggak bisa gitu juga kan, harus ada unsur-unsur dramanya yang kuat, juga ada unsur-unsur darknya kan. Nah kebetulan ya kita bertiga, termasuk ada satu lagi sebenarnya Rudi Sujarwo, itu saya nggak gampang cocok sama orang, sama sekali nggak gampang. Jadi ketika ngobrol sama mereka bertiga itu ketemu lah, dan akhirnya ya kenapa nggak kita gabungin jadi satu nih, mulai penulis, sutradara, dan Emil sekalian gue jeblosin, dia ikut bertanggung jawab kalau ada apa-apa kan film ini. Itu aja Mbak, thank you. Apa jawabannya? Bertiga kerja bareng gitu, mungkin dari wakil dari Wakil. merah atau Oke, baik. Salah yang ini, bukan yang ini yang jawabnya. Aku masih sering kerja sama Mak Abi di beberapa film kan, di Night Bus sama di Kubu Kertas sama P, ya itu kawanan udah 20 tahun. Jadi sebetulnya sih kayak main bareng aja. Saya kira malah nggak syuting, saya kira main bareng tapi. Tonton kami taruh kamera aja. Iya. Oke, aman Pak ya jawabannya? Oh, satu lagi. Oh, jawab dulu ya. Oke, boleh. Kalau tentang komedi atau drama Oh, iya. ya, saya malah berangkatnya dari drama, kayak dari Night Bus. Dan sebelum-sebelumnya juga drama sih, 2014 Siapa di Atas Presiden itu thriller gitu sebenarnya. Malah ini awal-awal mulai ya sebenarnya Siap-Siap Patah 2 ini ya di genre itu gitu. Saya selalu di thriller lah, rata-rata drama thriller gitu, yang selalu ada bobotnya juga, ditambah dramanya, ditambah sama ada kita sebutnya apa ya, social commentary lah. Pasti ada lapisan itunya lah gitu. Kenapa sih kita harus berperang gitu? Ya kita nyari yang kayak gitu sih memang. Saya pribadi gitu. Dan memang karena temenan sama Emil ya, jadi dapetnya yang begitu terus juga gitu kan. Mau nggak nulis gitu ya, mau kita nulis gitu. Tapi kalau diri sendiri emang lebih sukanya komedi gitu. Jadi lagi merambah ke arah sana. Jadi sering ngobrol sama Bang Denny gitu tuh. Bang Denny, Bi, komedi tuh konyol. Gua nggak ngerti komedi gitu kan. Gue nggak bisa, kita bawanya ke arah sana gitu, kita harus dorong gitu, hidup itu drama gitu, oke gitu, kita bawa ke sana gitu kan. Jadi mengingatkan kembali lah gitu, esensi-esensi itu gitu. Lagian kan kalau ditambah sama ada formulanya ya, drama yang ditambah